Di hari naas tersebut, gunung berapi Vesuvius meletus dengan letusan yang sangat dahsyat dan menyebabkan kerusakan yang tidak terkira. Sobat Rizky Rahimahumullah, pada hari ini kita akan membahas sebuah kota yang Allah binasakan dikarenakan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kota ini. Kenapa bisa Allah binasakan? Apa yang dilakukan oleh penduduk kota ini hingga Allah binasakan? Kota yang akan kita bahas berada di negeri Italia bernama Pompei. Mereka melakukan kemaksiatan persis seperti yang dilakukan kaum Sadum pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Lantas bagaimanakah kisahnya? Sekitar 2000 tahun yang lalu di dekat Teluk Napoli, pada suatu hari yang baru di sebuah kota yang menyembah api, dan mereka meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Sebuah kota atau negeri yang sejarah tidak mengenal negeri yang lebih buruk daripadanya selain Sodom. Ketika penduduknya disibukkan dengan hiruk-pikuk kehidupan, waktu di daerah tersebut pun berhenti secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Ini bukanlah sebuah dongeng ataupun sebuah cerita fiksi belaka, melainkan kisah ini, kisah yang mengandung pelajaran dari riwayat sejarah masa lalu. Kisah ini merupakan saksi atas sebuah peristiwa besar dan petunjuk atas apa yang akan terjadi saat ini. Kejadian ini dianggap oleh orang-orang yang lalai sebagai sebuah peristiwa sejarah belaka dan peninggalan masa lalu. Tetapi bagi orang-orang yang sadar, mereka tahu bahwa hal tersebut merupakan sebuah peringatan dari berbagai peringatan akan dekatnya akhir zaman. Ini adalah kisah tentang waktu dan tempat. Kisah tentang kota yang waktu terhenti di sana sampai hari ini. Di kaki gunung berapi Vesuvius yang terletak 1200 meter di atas permukaan laut dekat dengan Teluk Napoli di Italia, terletak sebuah kota Romawi yang didiami oleh sekitar 200.000 penduduk. Kota tersebut didirikan sebelumnya oleh orang-orang Oscan, sekelompok masyarakat Italia Tengah. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, kisah tentang kota ini dimulai pada masa pemerintahan Raja Nero. Kota tersebut merupakan kota makmur yang dipenuhi dengan kenikmatan dan kebaikan. Sebagian besar penduduknya merupakan orang kaya. Jalan-jalan di sana telah dilapisi dengan batu dan juga memiliki banyak pemandian umum. Jaringan air pun sampai ke rumah-rumah penduduk. Selain itu, kota ini juga memiliki pelabuhan, teater, dan banyak pasar. Meskipun demikian, para penduduk kota itu menyembah api, dan mereka melakukan perbuatan keji dengan cara yang paling keji dan paling berani dalam menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah-rumah dan jalan-jalan di kota tersebut dipenuhi dengan perbuatan zina dan penyimpangan. Bahkan hal tersebut juga dilakukan dengan binatang dan secara terang-terangan di depan umum. Orang-orang di sana bahkan menganggap aneh orang yang sembunyi-sembunyi dalam melakukan perbuatan seperti itu. Kaum Nabi Lut alaihissalam, yakni kaum Sodom, bukanlah orang-orang menyimpang yang terakhir di atas muka bumi ini. Karena perbuatan mereka telah diikuti oleh para penduduk kota Pompei. Nafsu dan uang telah membutakan mata mereka. Dari fakta yang ada di kaki gunung tersebut, serta dari kenyataan tentang hal besar yang menanti mereka, seluruh kota tersebut berhadapan langsung dengan sebuah gunung berapi yang besar. Meskipun berbagai peringatan yang telah sampai kepada mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Namun mereka tidak pernah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa dan sangat besar pembalasan yang Allah berikan. Mereka juga tidak menyadari bahwa kehancuran akan selalu datang setelah kekufuran dan kezaliman serta perbuatan keji yang merajalela, yang bahkan telah menjadi ciri khas dari air yang sedang kita jalani saat ini. Selama ratusan tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan penduduk kota ini untuk memberi mereka kesempatan agar mereka mau untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi mereka menolak dan berlaku sombong. Perbuatan zina pun tersebar di rumah-rumah dan pelacur bertebaran di jalan-jalan. Kondisi mereka seperti ini berlaku sampai bertahun-tahun, hingga akhirnya turunlah ketetapan Allah bagi mereka. Akan tetapi sobat, hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka kali ini sangat mengejutkan. Hukuman tersebut menjadi saksi yang dapat kita saksikan sampai saat ini, dan menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana azabnya? Pada sebuah siang hari di abad pertama Masehi, ketika rumah-rumah dan jalanan dipenuhi dengan perbuatan maksiat terburuk tanpa rasa takut dan rasa malu. Hal tersebut merupakan hari perayaan api. Api yang senantiasa mereka sembah dan dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu satu hari dalam setahun yang mereka rayakan untuk mensucikan dan menghormati api, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Romawi kuno. Saat mereka merayakan hari raya tersebut, siang hari yang harusnya terang tiba-tiba menjadi gelap dan hitam. Asap pun menyebar dalam bentuk awan gelap di atas kota mereka. Penduduk kota itu tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka tetap asik dengan kemaksiatan mereka. Mereka menyangka bahwa hal tersebut hanyalah bencana alam biasa, sebagaimana yang biasa disangka oleh orang-orang yang lalai. Hari ini, kenyataannya, hal tersebut merupakan tanda turunnya ketetapan Allah yang datang kepada mereka. Di hari naas tersebut, gunung berapi Vesuvius meletus dengan letusan yang sangat dahsyat dan menyebabkan kerusakan yang tidak terkira. Gunung tersebut mengeluarkan asap hitam yang mengupul ke langit, menutupi cahaya matahari dan merubah siang hari menjadi gelap gulita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkehendak untuk menyisakan seorang saksi hidup yang meriwayatkan kejadian yang dia lihat pada hari tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Orang ini berkata bahwa dia telah melihat awan hitam yang membumbung tinggi sampai menutup langit. Gunung itu pun menyemburkan api besar dan memenuhi kota tersebut dengan abu. Dia menyebutkan bahwa bumi berguncang, air laut itu naik, siang hari berubah menjadi malam yang gelap dan membinasakan kota Pompei dan Herculaneum. Meskipun yang terjadi di kota tersebut sangatlah parah, tetapi kota tersebut tidaklah hancur. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menjadikan kota tersebut sebagai tanda dan saksi atas apa yang terjadi pada kota tersebut. Kota ini pun tetap seperti saat ia dihancurkan, sehingga seolah-olah waktu telah terhenti di sana. Sampai hari ini, kota tersebut telah terkubur sepenuhnya selama 1600 tahun di bawah abu, tanpa seorang pun yang mengetahui bahwa di bawah tanah telah terkubur sebuah kota yang dulunya merupakan tempat kemewahan, kemegahan, dan kedurhakaan. Kota tersebut menghilang, dan masyarakat penduduk kota itu pun juga ikut menghilang. Hingga akhirnya waktu pun berlalu, dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu kembali muncul di daratan Eropa. Perbuatan keji pun kembali ditampakkan. Maka kemudian muncullah satu hal yang nampaknya merupakan pesan dari Allah, Sang Penguasa alam semesta.
Pada tahun 1783, kota Herculaneum kembali ditemukan, yang kemudian disusul dengan penemuan kota Pompei pada tahun 1784. Saat itu muncullah pemandangan yang mengejutkan dunia, di mana mayat-mayat kembali terlihat dalam posisi mereka ketika mereka masih hidup. Dalam sebuah pemandangan yang seolah-olah kota tersebut telah dibekukan selama 2000 tahun. Sampai saat ini, segala hal di kota itu membeku. Tempat-tempat berkumpul, pemandian umum, serta beberapa rumah masih terjaga seperti saat hari terakhir keberadaan kota tersebut. Ini menyisakan sebuah teka-teki yang menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia di sana. Bahkan detail terkecil dari kehidupan sehari-hari pun tetap ada. Kota itu seluruhnya dipenuhi dengan mayat-mayat yang telah membatu, seolah-olah tempat tersebut merupakan museum tua yang dibangun oleh bangsa Jin. Mayat-mayat yang tetap pada kondisinya dalam keadaan membatu, ada yang dalam posisi tertidur duduk, bahkan ada beberapa yang sedang bersenang-senang di tepi laut. Pemandangan tersebut seolah-olah disebabkan karena kutukan yang telah merubah tubuh mereka menjadi batu. Bayangkan sobat, ketetapan Allah turun dalam sekejap mata, bahkan mereka tidak mampu untuk menyingkirkan ataupun lari darinya. Di mana para peneliti menyatakan bahwa jumlah energi yang dikeluarkan oleh ledakan itu setara dengan bom nuklir yang besar yang pernah ada. Abu panas menghujani mereka dan mengubur mereka sedalam 75 kaki di bawahnya. Para peneliti pada hari ini telah melakukan banyak penelitian pada 80 mayat penduduk kota tersebut. Mereka menemukan bahwa tidak ada dari satu pun tubuh tersebut yang menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan ataupun persiapan untuk melarikan diri. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan reaksi apapun, bahkan yang paling kecil sekalipun. Yang menjadikan para peneliti memastikan bahwa mereka telah membatu seketika dalam waktu kurang dari sepersekian detik. Setelah semua bukti yang ada, dunia sekuler masih bersikeras bahwa hal tersebut hanyalah sebuah peristiwa alami belaka. Faktanya sobat, ketetapan Allah yang turun atas mereka lebih cepat dari sekejap mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya." Ribuan penemuan dan penelitian sebelumnya telah dilakukan di kota ini dan dipastikan bahwa kota tersebut merupakan kota yang dipenuhi dengan perbuatan keji dan maksiat. Namun dalam penelitian terbaru terbukti bahwa ada perbuatan-perbuatan penyimpangan yang dilakukan di sana. Persis sebagaimana yang dilakukan di kota Sodom, kotanya kaum Nabi Lut alaihi salam diutus. Maka hal ini telah menarik perhatian banyak orang sepanjang sejarah. Di antaranya adalah Raja Vensi I yang mengunjungi tempat tersebut bersama istri dan putrinya pada tahun 1819. Dia pun terkejut dengan apa yang dilihat dari gambar-gambar yang tidak senonoh dan patung-patung yang mengejutkan. Dia menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal memalukan yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Maka ia pun kemudian memerintahkan untuk mengumpulkan lukisan dan patung-patung tersebut dan menyembunyikannya dari publik. Kondisi tersebut tetap seperti itu sampai tahun 2006, di mana patung-patung dan gambar tersebut kembali ditampilkan untuk publik tanpa takut dan tanpa rasa malu. Subhanallah sobat, inilah kisah singkat yang bisa kita sampaikan. Semoga kisah ini ada manfaatnya dan bisa diambil hikmahnya. Bahwasanya yang mereka lakukan adalah kejahatan yang paling buruk, kejahatan yang mengundang murka Allah.
Kita berada di zaman fitnah dan tidak ada yang menyelamatkan kita dari berbagai fitnah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan ilmu agama yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.